Saya tidak punya cara lain untuk meyakinkan Papi. Saya lebih baik mati dalam puasa saya daripada harus kehilangan kamu dan anak kamu. Dina, jadi kenapa pula kau merajuk kayak begitu? Dina tuh kesel banget tuh gak sih, Pi? Dina tuh udah bingung banget. Masa si Pandu itu bikin keputusan sepihak, Pi? Mamanya, ini sekarang nih nganggep Dina sebagai calon menantunya yang bener aja. Sekarang Papi mau tanya sama kau. Apakah si Pandu ini dari keluarga baik-baik? Terus? Apa dia cinta sama kau? Kita misalkan kau menikahlah sama dia. Apakah menurut kau dia mampu tidak menghidupkan keluarga itu nanti? Baik, Papi tahu kau tidak suka dengan pertanyaan itu. Kita tukar, kita ganti topik pertanyaannya. Pada satu saat nanti si Pandu ini menikah dengan siapa saja. Apakah menurut kau dia itu mampu tidak menghidupkan keluarganya itu mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera? Papi mau kejujuran dari kau. Pi, dia sih dari keluarga berada, Pi. Kalau begitu, laki-laki yang atau calon suami yang kita bicarakan ini adalah laki-laki yang mapan dan bertanggung jawab untuk masa depan. Kita anggap saja kau menikah sama dia. Memang untuk yang paling ideal bagi wanita adalah menikah dengan calon suami yang sangat dia cintai dan laki-laki itu juga mencintai dia. Itu alternatif yang pertama. Tapi kalau yang pertama ini gagal, kita meninjau alternatif yang kedua. Perempuan ini menikah dengan calon suami yang tidak dia cintai, tapi si laki-laki ini mencintai dia. Kita sebut sajalah dalam hal ini si Pandu. Tapi kalau alternatif ini pun gagal, kita masuk ke dalam alternatif yang ketiga. Yaitu alternatif yang diharamkan. Oh ya. Wanita ini ingin menikah dengan calon suami yang sangat dia cintai dan calon suami ini juga sangat mencintai dia. Kita sebut saja dalam hal ini si Rio. Ya? Tunggu, Papi belum selesai bicara. Aduh. Memang wanita dalam usia 20 sampai 30 tahun itu punya kekuatan atau posisi untuk tawar-menawar. Tapi di atas 30 tahun ini dalam usia ini sangat rawan. Posisi tawar-menawar dari wanita berkurang 2 kali lipat dari pertambahan usia. Jadi standar laki-laki yang diharapkan itu ya bernilai 8. Lalu usia menginjak bertambah 2 tahun, maka nilai standar dari pria yang diharapkan itu menjadi kategori 6 nilainya. Dan begitu seterusnya. Begitu usia menginjak 35 tahun, wanita mulai putus asa lalu banting setir dan menerima lamaran siapa saja. Dan akhirnya mereka hanya jadi bahan permainan. Apa yang diimpikan selama ini semua gagal. Yang tinggal hanya penyesalan. Jadi, Dina, Papi harap kau renungkanlah apa yang kita bicarakan ini. Sebab kalau kau salah mengambil keputusan, kau
bisa jadi perawan tua nanti. Ramadan, Ramadan, bulan yang penuh hikmah. Ganti lagu ah. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sebulan penuh, menahan lapar dan hawa nafsu, melatih diri sedari kecil. Bentar lagi Atun mudik, ketemu bapak, ketemu emak, ketemu sama-sama keluarga. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. La 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 la. La 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 la. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, kita raih kemenangan di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyat yang makmur terjamin. Thank you very much. Sreng, 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 sreng. Siapa ya? Kamu di mana? Di sini, Bu. Di mana? Di kamar Bu Deo. Atun? Ada apa sih, Bu? Atun di sini lagi beresin kamar Ibu Dea. Kamu tadi masuk kamar saya ya? Enggak, Bu. Jangan bohong kamu ya. Bener enggak? Kalau begitu siapa yang masuk kamar saya? Hah? Tuyul, Ibu puasa nggak sih, Bu? kamu pikir saya nggak puasa? Bukan gitu, Bu. Kata Kiai, kalau puasa itu nggak boleh marah-marah. Ntar bisa batal puasanya. Sorry, saya lupa kalau saya puasa. Tapi siapa yang masuk kamar saya ya? Ketiup angin kali, Bu, pintunya. Iya juga sih. Lebaran sebentar lagi. Jangan berisik kamu.
Kamu jelek, tau gak? Pusing saya dengernya. Saya lagi puasa nih. Siapa yang curi? Pasti si Anton. Sakit, Bu. Aduh, sakit ya. Ngapain kamu di sini? Hah? Enggak ngapa-ngapain, Bu. Bener enggak ngapa-ngapain. Berarti kamu yang mencuri makanan saya, ya? Makanan. Emang Ibu nggak puasa? Saya puasa. Maksud saya, uang yang untuk membeli makanan hilang. Kamu yang nyuri. Enggak, Bu. Ibu sih ngomongin tuyul tadi. Tuyulnya marah kali. Terus ngambil makanan, ngambil duit Ibu. Kemungkinan yang ketiga. Halo. Waalaikumsalam. Maaf ngagetin Om, sorry. Tadi mama saya bilang bahwa Om sebenarnya jam segini tuh sudah bangun buat sahur. Lalu mama minta saya untuk telepon Om. Ada apa? Apa? Jangan. Kalau memang ada yang mau dibicarakan, biar Om sama si Dina yang ke sana. Ya? Waalaikumsalam. Si Pandu barusan telepon. Dia bilang ibunya mau datang kemari, mau jumpa sama Papi. Ada yang mau dibicarakan katanya. Tapi Papi ingat, kau bilang kan ibunya sudah janda. Jadi tak cocok lah kalau dia yang datang kemari. Papi bilang nanti kita yang ke sana. Ya. Dina, kehidupan kita ditentukan oleh kemampuan kita untuk menentukan pilihan yang tepat pada waktu yang tepat. Dina, kalau kau tetap memilih alternatif yang Papi bilang haram, itu hak kau. Dan kalau kau memilih menjadi pahlawan dalam tragedi cinta di sebuah novel atau sinetron, itu juga hak kau. Dan sekarang silakan kau telepon si Pandu itu. Dan katakan, apa yang Papi ucapkan sama dia itu batal. Dina akan ke sana. Tapi sebelumnya Dina minta waktu ketemu sama Rio, Pi. Papi tak bisa melarang kau untuk jumpa sama si Rio. Tapi Papi minta kau harus tegar kalau berhadapan dengan dia. Karena bujukan-bujukan cinta itu bisa menghipnotis emosi. Kalau emosi sudah berada di bawah hipnotis cinta, maka dia akan menggiring kita untuk melupakan logika. Begitulah. Tapi ingat, harus kau ingat pesan Papi kalau kau jumpa sama si Rio besok, ya.
Hai, Din. Boleh nggak saya duduk dulu? Oh ya, silakan. Thank you. Saya udah buat suatu keputusan, Rio. Saya akan terima lamarannya Pandu. Keputusan ini sudah saya pikirkan semalaman, Rio. Setelah saya ketemu mamanya Pandu dan mendengarkan nasihat papi, saya rasa ini keputusan yang terbaik. Iya. Kalau memang itu keputusan kamu, saya mesti bilang apa? Cuman, saya berpikiran bahwa selama ini kamu orang yang punya sikap. Rio, jangan pengaruhi keputusan saya dengan rayon cinta yang tidak mungkin jadi kenyataan. Dan kata hati saya, nggak bisa nerima kalau bapak kamu itu tersenyum sama saya karena ancaman kamu. Saya nggak bisa berbahagia di atas penderitaan orang lain, apalagi orang itu bapak kamu, Rio. Saya kesini bukan mau membangun sesuatu yang sudah gagal, Rio. Saya kesini mau pamit sama kamu. Saya mau minta tolong sama kamu untuk tidak meneruskan usaha kamu yang udah pasti sia-sia, Rio. Berapa banyak lagi kejutan yang akan saya terima hari ini? Saya kangen sekali sama kamu. Makanya saya putuskan untuk traktir kamu makan siang di sini. Soalnya saya udah nggak tahan untuk melihat senyum kamu sampai di rumah nanti malam. Masa sih? Nora ya? Apa lagi nih? Oh, Mas, kamu selalu deh kasih saya perhatian. Oh, bagus sekali. Makasih. Maafkan kalau cincin ini belum bisa mengimbangi apa yang telah saya dapatkan dari kamu. Mas, ini sudah terlalu banyak untuk saya. Artinya besar sekali. Makasih ya. Tapi, untuk apa kamu lakukan semua ini? Untuk apa ya? Kadang-kadang saya berpikir, Mas, untuk selalu berenang di lautan cinta dan untuk membangun istana cinta yang abadi dan untuk menjadi kekasih yang sempurna
tidak pernah mungkin. Makanya saya melakukan hal ini. Saya ingin melakukan semuanya agar membuat semuanya menjadi mungkin. Saya jadi malu di depan kamu saat ini. Tapi saya akan coba untuk berbuat yang sama. Papi tahu ini adalah keputusan yang sangat berat untuk kalian berdua. Tapi si Rio bisa terima itu kan? Siapapun juga nggak akan bisa nerima, Pi. Kalau impiannya dihancurkan. Saya tahu persis. Saya ini salah satu bagian penting dalam hidupnya Rio, Pi. Hal ini kan tidak membuat kau ragu untuk mengambil keputusan menikahi si Pandu, kan? Saya nggak akan ngerubah keputusan saya, Pi. Tapi saya ingin Papi tahu kalau saya mengambil keputusan itu bukan berdasarkan pertimbangan yang Papi sampaikan sama saya. Tapi karena saya ingin Rio menuruti kehendak bapaknya, Pi. Itu tak penting, Dina. Yang penting itu adalah hasil akhirnya. Lebih baik sekarang ini kau hapus air mata kau itu dan gantilah baju. Kita sudah ditunggu sama ibunya si Pandu. Dia nelpon tadi. Ya. Ayolah. Siapa pula yang bilang jalanan macet, Bu? Jalanan lancar saja. Mungkin ibu tidak nonton televisi atau baca koran. Sekarang ini orang takut keluar karena politik yang aneh-aneh begini, ada yang demo macam-macam lah itu. Sebenarnya kami terlambat kemari itu karena inilah si Dina ini. Dia tuh tak bisa meninggalkan rumah kalau berantakan. Jadi diberes-bereskan aja dulu semua, barulah kami bisa kemari. Aduh, bagus sekali, Pak. Zaman sekarang gadis seperti ini susah dicari, apalagi senang membersihkan rumah seperti itu. Tersenyum kau. Ye, ngiri, Papi. Lebih baik kita masuk kepada pokok persoalan, Bu. Kan ada yang perlu kita bicarakan berdua. Saya rasa tak perlu anak-anak ini mendengar. Sudah, ke dalamlah kalian. Ya. Ini Om. Ma, dalam dulu ya. Tante. Begini. Din, tolong Din. Bilang sama saya apa
apa yang papi kamu akan bicarakan sama mama saya, karena saya nggak mau kecewa di depan mama saya. Hei, jangan panik dulu. Tenang. Pemilu masih lama. Please Din, bilang dong Din, bilang please Din, please. Kamu ketawa aja sih. Aku punya kejutan buat kamu. Apa? Aku memutuskan untuk menerima lamaran kamu walaupun aku belum dilamar sama kamu. Ya? Pak Bisman, saya rasa sudah waktunya kita menentukan hari dan tanggal baik untuk pernikahan anak-anak kita. Gimana, Pak? Ya, kalau saya ini terserah Ibu Tariana sajalah. Maaf, Ibu Mariana. Inilah kalau sudah tua ini, ya terserah Ibu Mariana sajalah yang menentukan waktunya. Oh, saya sih, Pak. Kenapa saya, Pak? Begini Bu, saya ini kan sangat awam dalam soal ini. Saya terus terang sajalah, saya ini sudah tak pernah bergaul. Kalau anak-anak sekarang bilang ini saya ini kuper. Din, tolong katakan, apa yang mendorong kamu membuat keputusan seperti ini? Apakah tekanan dari papi kamu? Atau seperti kamu bilang, kamu ingin Rio menuruti kehendak bapaknya? Kalau kamu memang benar-benar menginginkan masa depan buat kita berdua, Ndo, jangan pernah sekali-kali kamu nanya, kamu ngangkat ke permukaan apapun juga soal Rio. Sini sayang, jangan takut. Jangan takut sama Opa. Opa sudah tidak galak lagi. Betul ya? Betul. Kalau Opa galak, Bima takut banget. Iya, kita kan stres habis dari sekolah. Ya, Opa nggak galak lagi. Ini kalian sudah rapi begini, sudah cakep-cakep. Mau besok Mama ya? Iya, Pak. Opa mau titip salam sama Mama. Bilang sama Mama ya. Opa minta maaf. Loh, kok Opa yang minta maaf? Ya, Mama sakit karena Opa. Opa hampir merampas nyawanya. Memisahkan Mama selamanya dengan cucu-cucu Opa yang manis-manis ini. Opa nggak usah sedih. Kata guru agama Mina, orang tua yang bikin salah harus kita maafin. Sebelum orang tua itu minta maaf sama kita. Iya, Opa. Anak-anak kan wajib untuk memaafkan Opa atau mama papanya. Terima kasih sayang. Terima kasih. Opa, sebelum kita berangkat, Opa mau nggak balap renang lagi? Tentu. Gimana sih? Opanya masih sakit kok. Diajak berenang. Udah sana. Ditunggu sana. Ke rumah sakit. Udah, Opa. Ima berangkat dulu ya. Waalaikumsalam. Opa tidak puasa dilarang dokter. Cucu-cucu manis. Iya, Mama juga kangen sekali sama kalian. Mama senang deh. Mama udah bisa
bisa duduk. Sebetulnya Mama udah boleh pulang sekarang, cuma dokter bilang nanti sore. Jadi Mama harus tunggu sampai nanti sore. Berarti Mama udah sembuh dong. Kangen nggak sama Mama? Ya udah yuk, ya anak-anak duduk dulu di situ. Kasihan Mama, ya duduk dulu di situ. Aduh. Ibu senang kamu sudah boleh pulang. Terima kasih, Bu. Kami semua, bahkan juga Sumi, sholat tahajud dan kami mendoakan supaya kamu cepat sembuh. Dan Ibu langsung sujud syukur. Begitu Yoga pulang dan mengatakan bahwa kamu sudah agak baikan. Saya minta maaf, Ibu. Jangan sekali-sekali kamu meninggalkan anak-anak lagi ya. Karena kalau melakukan itu, Ibu tidak akan memaafkan kamu. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam pikiran saya, Bu, untuk meninggalkan anak-anak, suami, ibu. Sebab itu saya lebih baik mati dalam puasa saya daripada saya harus dipisahkan dari anak-anak, suami, dan keluarga yang saya cintai. Bapak bagaimana, Bu? Sudah ada kabar? Bapak tidak akan pulang sebelum dia sadar bahwa sikapnya itu sangat salah. Kalau Papi bersikap kaku, saya bisa mengerti, Bu. Tapi kalau Bapak... Bukan hanya kamu, Shinta. Seisi rumah, kami semua tidak bisa mengerti. Rasakan kayaknya Mama sama Eyang kata-katanya kayak sinetron aja. Emang iya, tapi mendingan kita main gelar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan ibu kamu? Syukur alhamdulillah, Pak. Sekarang ibu saya bisa tertidur pulas, Pak. Saya tidak tahu bagaimana saya harus berterima kasih atas semua kebaikan Bapak yang telah berikan sehingga ibu saya bisa berada di rumah sakit ini, Pak. Saya juga tidak tahu bagaimana harus membayar budi baik Bapak. Bersyukurlah kepada Allah. Perbanyak doa, perbanyak zikir. Saya tidak memberikan apa-apa. Yang diterima ibu kamu memang rezekinya yang diberikan Allah melalui saya. Manusia hanya penyalur. Penentu rezeki itu adalah Allah. Kamu sudah dapat resep dari dokter? Sudah, Pak. Berikan ke saya. Pak. Ya, biar saya yang menembus obatnya ya. Terima kasih, Pak. Ya, semoga ibu kamu lekas sembuh ya. Insya Allah. Astagfirullah. Kok kopi resep bisa ketinggalan di apotek? Pak, Bu, Bapak sakit? ya, Lalu, buat apa obat itu? ini untuk kerja sosial. Ibu salah seorang pendengar ceramah saya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit ini. Dia tidak punya biaya. Ya, katakanlah sebagai amal ibadah, Bu.
Amal ibadah itu dimulai dari rumah, Pak. Amal ibadah yang dilakukan di luar rumah akan berkurang nilainya kalau di dalam rumah ataupun dalam keluarga amal ibadah itu tidak dilaksanakan dengan baik. Rasa hormat dan kepatuhan kepada orang tua juga dimulai di rumah. Tapi kalau di rumah rasa hormat dan kepatuhan sudah tidak ada, nilai keluarga menjadi amat rendah. Apalagi yang Bapak inginkan, semua sudah dilaksanakan oleh anak-anak. Bapak terlalu bersikap kekanak-kanakan karena Bapak menilai bahwa mereka melakukan semua ini untuk saya, bukan karena rasa hormat pada Bapak. Ini bukan masalah kekanak-kanakan. Ini masalah yang amat prinsipil untuk saya. Kalau anak-anak menyayangi ibunya, seharusnya Bapak menilai itu sebagai bagian dari rasa hormat mereka kepada Bapak. Kalau keledai yang tidak pernah puasa seperti papinya Sinta menyeret Sinta dari yoga karena masalah yogi, saya juga bisa menarik garis yang tegas. Jadi, Bapak tahu apa yang terjadi dalam keluarga kita? Ibu tidak akan pernah bisa menyumbat mulut Sumi. Kenapa Bapak tidak pulang untuk memberi dukungan pada saya? Anak-anak sudah memberi ibu dukungan. Orang-orang lain memerlukan dukungan saya. Tapi ada apa ibu di sini? Sinta sedang dirawat di rumah sakit ini. Tapi hari ini dia boleh pulang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.